Hai guys, welcome back with me Dandi. Jadi kebetulan ada jadwal keluar, jadi sekalian nyobain car vlog. Nyobain car vlog pakai si GoPro Hero 8 ini. Dari kemarin pengen nyobain seperti ini, tapi kenapa kok beberapa hari yang lalu, kayaknya 3 hari yang lalu itu pertama masang belum jalan itu kan. Sudah saya pasang di dashboard, kemudian udah saya nyalain, saya coba lihat previewnya di handphone, kok gelap banget ya. Terus loh, ini kenapa kok, padahal di dalam mobil harusnya kan cahayanya kan cukup. Itu saya coba di sore hari sekitar jam 3 atau jam 4 gitu, dan ya udah saya pakai, saya coba kok gelap. Terus saya coba atur di bagian ISO-nya saya naikkan, kemudian ISO minimalnya saya naikkan, kemudian ISO maksimalnya saya naikkan. Jadi ya biar agak lebih cerah sedikit. Tapi tetap ketika saya coba lagi, saya lihat previewnya tetap burem. Dan ini saya tadi coba lagi, ISO-nya saya buat default, kemudian nggak saya atur apa-apa lagi. Hyperboost-nya juga saya gunakan yang boost atau stabilisasinya yang boost. Dan kira-kira seperti inilah kalau dibuat car vlog. Sebenarnya posisinya nggak di tengah sini ya, tapi di sini. Lihat di YouTuber itu ada yang di sebelah sini, tapi ada part yang saya nggak punya, yaitu bagian apa ya, buat agak bengkokin sedikit gitu loh. Itu saya nggak punya, jadi view-nya itu lurus ke sini, nggak bisa nyerong ke sana. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Ini pakai mikrofon internal, iya, ya ini pakai mikrofon internalnya si GoPro sendiri, nggak pakai mic eksternal. Harusnya sih lebih lebih kedengaran jelas, karena ya ini di dalam mobil, pasti suara-suara angin itu nggak ada, dan harusnya suaranya padat di sini. Dan ngomongin soal GoPro, saya masih perlu penyesuaian terhadap ini kamera, soalnya ya kan baru pertama kali pegang the best action cam in the world. Bukan paling the best, tapi istilahnya ya brand action cam the best in the world. Ya meskipun di atas GoPro 8 ini masih ada GoPro 9 dan GoPro Max. Dan kemarin beberapa hari yang lalu sempat belajar sedikit lah, nyobain sedikit tentang bagaimana sih cara buat video sinematik. Kok saya lihat di YouTube itu bagus-bagus banget sih videonya, dan kebanyakan pakai resolusi 4K 30 fps. Kemarin juga saya sempat coba resolusi yang sama seperti yang disarankan oleh YouTuber di YouTube itu, pakai 4K 30 fps, tapi burik guys. Hasilnya tuh wah, parah sih. Dan setelah saya buat penelusuran, setelah saya renungkan sejenak, ternyata faktor SD card-nya nggak mendukung untuk perekaman resolusi 4K. Ya, it's okay. Memang kayaknya sih memang wajar SD card-nya kurang mendukung. Soalnya saya juga pernah baca di halaman Shopee-nya SanDisk itu, kalau yang tipe SanDisk Extreme Pro yang paling tinggi variannya itu bisa mendukung resolusi 4K, tapi nggak semua ukurannya. Maksudnya ada beberapa yang tidak bisa digunakan di varian SanDisk Extreme Pro itu, yaitu di bagian di ukuran 32 GB itu nggak bisa ngerekam resolusi 4K, karena memang iya gimana ya, saya juga kurang tahu sendiri sih. Tapi yang pasti 32 GB untuk 4K itu pasti hasil outputnya akan lebih gede
dan 32 GB itu kurang sih kalau menurut saya, kurang memadai kapasitasnya. Dan saya kalau pakai Xiaomi itu, kalau pakai Yicam di dashboard ini pasti akan shaky banget. Tapi ini mudah-mudahan saja nggak shaky, karena ya memang fitur Hyper Boost-nya saya hidupkan. Oh ya, mau ngingetin juga kepada teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe, karena insyaallah setelah hari raya akan ada giveaway 2 buah kaos buat teman-teman semua yang beruntung. Dan ngomongin masalah SD card tadi, kayaknya memang harus ganti SanDisk yang Extreme Pro, tapi yang 60 GB aja, karena yang 32 GB itu kayaknya masih belum support resolusi 4K ataupun 2K, dan ya harus beli sih. Harganya lumayan mahal. Kalau yang 32 GB itu 150 ribuan. Kalau yang 60 GB itu 64 GB itu kena harga 220 ribuan. Kemudian yang 128 itu udah tembus 300 ribu itu. Apalagi yang 256 GB, wah itu gila sih. 256 GB kayak kapasitas Oppo Reno saya. Oke, mungkin nanti dicoba fitur time lapse juga ya, time wrap dari Regu Jambi ke Gambor. Tapi kali ini pakai mobil, kalau yang kemarin kan pakai motor. Kayaknya sih kece. Ya jam-jam segini sih emang jam-jamnya orang pulang kerja. Jadi ya wajar-wajar aja kalau di Kota Regu Jambi ini macet. Nggak terlalu macet sih, tapi lebih ke padat. Dan fokus ke depan sih mau ngembangin ini dulu, action cam. Sebenarnya saya ada keinginan buat ngembangin studio YouTube, tapi karena saya rasa kayaknya kegiatan di luar atau di outdoor itu lebih banyak, jadi ya saya lebih prefer ke ngembangin fitur-fitur atau ngembangin aksesoris yang buat GoPro ini. Kalau di studio YouTube itu saya pengen beli meja, kemudian pengen beli wallpaper dinding itu, kemudian pengen beli tripod, dan pengen beli softbox. Ini kalau memang pemula banget, softbox itu ya perlu nggak perlu sih, tapi kalau menurut saya perlu, karena ya untuk menunjang kualitas pencahayaan, juga untuk meminimalisir noise. Karena kalau nggak pakai lighting itu noise-nya bakal kelihatan banget. Kira-kira kalau saya bangun studio yang partnya seperti yang saya bilang tadi itu kira-kira habis berapa ya? Meja ada di Shopee, ukurannya udah pas sesuai keinginan, itu harganya 350.000. Kemudian softbox-nya itu harga 250.000. Kemudian harga wallpaper-nya itu 25 ribuan, dan saya butuh 10, jadi 250.000. Kemudian apalagi tadi ya, udah kayaknya kurang lebih perlu budget 800 ribuan buat bangun mini studio yang sederhana namun bagus gitu. Dan kalau buat ngembangin aksesoris yang ada di Hero 8 ini, saya perlu adapter ori GoPro, karena saya sulit banget cari adaptor yang istilahnya apa ya, yang bukan yang KW sih, tapi yang brand lain tapi lebih murah, itu sulit banget. Jadi saya harus beli adaptor yang asli atau ori GoPro. Yang pertama itu, yang kedua kemudian beli mikrofon eksternal. Setelah beli mikrofon eksternal, mungkin nanti beli lighting. Lighting ini kayaknya nggak terlalu perlu sih, karena ya ngevlog malam-malam itu jarang banget, karena saya malam kebanyakan ada di rumah. Di adaptor mic eksternal, kemudian mikrofon eksternal, kemudian yang ketiga kayaknya harus beli baterai cadangan tapi yang ori. Kemudian sekalian beli housing charge-nya, jadi biar enak aja gitu ngecasnya.
Dan kalau beli 3 item buat Hero 8 ini kira-kira saya habis dana sekitar 1,5 sampai 2 juta. Iya, memang 2 juta kalau buat bangun mini studio itu akan lebih worth it. Tapi ya gimana lagi ya, kalau tanpa 3 part penting GoPro ini bakalan iya kurang maksimal ngevlog di luarnya. Karena juga ini belum saya coba buat bike vlog. Hampir ini mau beli parfum ini buat sholat dulu karena habis. Setelah itu nyobain fitur time prep. Bulan Juni akan saya buatkan video reviewnya mengenai si Hero 8 ini. Dan saya udah siap bahan-bahannya buat nge-review, buat apa yang mau saya sampaikan kepada pemirsa. Iya, pemirsa, saya udah nyiapin bahan-bahan omongan saya di video review, tapi masih belum lengkap. Dan ya tunggu aja video reviewnya. Ya, ada truk mogok. Ini kalau di kasus per MTB-an salahnya karena dia nggak baik cek dulu. Kalau di dunia truk itu nggak truk cek dulu. Sebenarnya agak gimana ya, ini memang jalur satu arah one way dari arah Banyuwangi, tapi kok masih aja banyak orang yang lewat sini ya kan. Padahal kan bahaya banget. Ini jalurnya truk loh, juga jalurnya mobil pribadi. Pokoknya jalur semua lah yang dari arah utara. Kalau memang di pasar itu lagi macet, biasanya dibuang ke sini. Dan masih aja ada yang lewat sini dari arah selatan gitu. Iya, hampir sampai. Sampai sekarang masih belum sempat nyobain bike vlog. Padahal sih harusnya udah nyobain. Kayaknya mabuk tuh orang, matanya merah banget. Kayaknya kalau dibuat bike vlog keren ini. Semoga buka toko yang saya tuju. HNH Parfum. Buka kah? Oh, buka. Sip, mantap. Oke, jadi sekian dulu video nyobain car vlog ini. Tunggu aja video nyobain time prep versi car vlog. Pasti setelah video ini tayang akan tayang juga. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini tetap berkembang dan memberikan tren positif dan memberikan saya semangat untuk berkarya terus. Oke, sini Dandi out.